Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Cerita epik kali ini berjudul Balas Budi Sang Burung Bangau. Dahulu kala di suatu tempat di Jepang, hidup seorang pemuda bernama Yosaku. Setiap hari Yosaku pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar. Kayu bakar yang sudah terkumpul akan ia bawa ke kota untuk dijual. Walaupun salju sedang turun, beberapa ranting kering masih bisa ia temui. Uang hasil jual kayu bakar ia belikan makanan untuk makan setiap harinya. Pada suatu hari, ketika ia berjalan pulang dari kota, ia melihat sesuatu yang menggelepar di atas salju yang putih. Wah, apa itu? Seperti ada yang bergerak-gerak di sana, gumamnya dalam hati. Ia pun penasaran dan bermaksud memeriksanya. Setelah didekatinya, ternyata seekor burung bangau yang terjerat di perangkap yang pemburu tinggalkan. Bangau itu meronta-ronta ingin melepaskan diri dari perangkap. Sungguh kasihan kau bangau, hentikanlah meronta itu, akan membuatmu semakin sakit. Izinkan aku untuk membantu melepaskannya, ucap Yosaku sembari mendekati lalu melepas perangkap dari tubuh si bangau. Setelah terlepas, bangau itu menoleh ke arah Yosaku beberapa saat lalu terbang. Bangau itu terlihat sangat gembira. Ia berputar-putar di atas kepala Yosaku beberapa kali sebelum terbang jauh ke angkasa. Hari berganti malam dan cuaca terasa semakin dingin. Yosaku pun merasa badannya sedikit menggigil. Sesampai di rumah, Yosaku segera menyalakan tungku api dan menyiapkan makan malam. Tiba-tiba terdengar pintu diketuk. Yosaku sedikit terkejut. Siapakah yang datang malam-malam begini? Gumamnya dalam hati. Yosaku segera menghampiri pintu dan bermaksud membukanya. Ketika pintu dibuka, tampak seorang gadis yang sangat cantik sedang berdiri di depan pintu. Kepala gadis itu dipenuhi dengan salju. "Oh, mari masuklah, Nona pasti sangat kedinginan. Silahkan hangatkan badanmu dekat tungku," ujar Yosaku sambil mengarahkan tangan ke arah tungku. "Bolehkah aku tahu Nona hendak pergi kemana?" tanya Yosaku. "Aku bermaksud mengunjungi temanku, tetapi karena salju turun dengan lebat, aku jadi tersesat," ucap gadis cantik itu menjelaskan. "Bolehkah aku menginap di sini malam ini?" tanya gadis itu. "Boleh saja Nona, tapi aku ini orang miskin, tak punya kasur dan makanan," kata Yosaku. "Tidak apa-apa, aku hanya ingin diperbolehkan menginap, di luar sangat dingin. Terima kasih atas kebaikanmu," ucap gadis itu seraya berdiri dan berjalan ke salah satu sudut ruangan
untuk merapikan tempat yang akan ia gunakan tidur. Keesokan harinya, Yosaku menjumpai meja makan sudah dipenuhi makanan yang enak. Ternyata gadis itu telah bangun lebih pagi dan memasak semua makanan ini, gumamnya dalam hati. Yosaku berpikir bahwa gadis itu akan segera pergi. Ia akan merasa kesepian lagi tanpa ada teman. Tampak di jendela, salju masih turun dengan lebatnya. "Kalau kau mau, tinggallah di sini sampai salju reda," kata Yosaku sambil melahap beberapa makanan yang ada di meja. "Baiklah, aku juga akan membantumu memasak makanan buatmu," ucap gadis itu. Setelah 5 hari berlalu, salju pun mereda. Tampak Yosaku sedih karena ia tahu jika salju reda, maka gadis itu akan pergi dan ia tidak ada teman lagi. Melihat Yosaku sangat sedih, gadis itu bertanya, "Apakah kepergianku akan membuatmu sedih?" "Tentu saja, aku akan sendiri lagi, tak ada teman di dekatku," ucap Yosaku sambil menundukkan kepala. "Kalau begitu, jadikan aku sebagai istrimu dan biarkan aku tinggal terus di rumah ini," ucap gadis itu dengan tersenyum. Mendengar ucapan gadis itu, Yosaku sangat terkejut. "Benarkah yang kau katakan itu? Baiklah, aku akan menerimamu sebagai istriku," ucap Yosaku dengan mata berbinar-binar dipenuhi kegembiraan. "Mulai hari ini, panggillah aku Otsuru," ujar si gadis cantik itu. Setelah menjadi istri Yosaku, Otsuru mengerjakan semua pekerjaan rumah dengan sungguh-sungguh. Suatu hari, Otsuru meminta suaminya Yosaku membelikannya benang karena ia ingin menenun sebuah kain. Yosaku pun membelikan apa yang istrinya minta. Sebelum Otsuru mulai menenun, ia berpesan kepada suaminya, "Suamiku, aku akan menenun dengan waktu yang lama, dan aku memintamu jangan sekali-kali mengintip ke dalam penyekat ruangan tempat aku menenun. Jangan khawatirkan aku akan baik-baik saja," ucap Otsuru pada suaminya. Baiklah, aku akan menuruti apa permintaanmu," ucap Yosaku pada istrinya. Setelah 3 hari berturut-turut menenun tanpa makan dan minum, Otsuru pun akhirnya keluar dari tempat ia menenun. Tepat ketika Yosaku hendak pergi ke kota menjual kayu bakar, ia memperlihatkan pada Yosaku sebuah kain yang telah ia tenun. "Suamiku, ini tenunan Aya Nishiki. Bawalah ke kota dan jual kain ini," ucap Otsuru sembari mengulurkan tangan memberikan kain itu pada Yosaku. "Baiklah, aku akan ke kota dan akan segera kembali," ucap Yosaku. Sesampai di kota, kayu bakar dan kain itu pun akhirnya terjual. Yosaku sangat senang karena kain tenunnya dibeli orang dengan harga yang cukup mahal.
Sebelum pulang, ia membeli bermacam-macam barang untuk dibawa pulang. Istriku, berkat kain darimu, aku mendapatkan uang sebanyak ini. Terima kasih istriku, kata Yosaku dengan gembira. Tetapi sebenarnya para saudagar di kota menginginkan kain seperti itu lebih banyak lagi, ucap Yosaku. Baiklah, akan aku buatkan, ujar Otsuru. Kain itu selesai pada hari keempat setelah Otsuru menenun. Tetapi tampak Otsuru tidak sehat dan tubuhnya menjadi kurus. Sebelum berangkat ke kota, Otsuru memohon pada suaminya. Suamiku, aku sudah tidak sanggup lagi untuk menenun. Izinkan aku istirahat beberapa bulan. Baiklah, kau harus istirahat yang cukup agar segera sehat kembali, ucap Yosaku. Setelah pulang dari kota menjual kain itu, Yosaku tampak sedikit pucat dan ketakutan. Apa yang terjadi suamiku? Tanya Otsuru pada suaminya. Istriku, seorang saudagar di kota, menyuruhku menyediakan kain satu lagi untuk pakaian seorang putri. Dia mengancamku akan memenggal leherku jika kain itu tak bisa kusediakan, ucap Yosaku dengan sedih. Yosaku tahu istrinya sedang dalam kondisi tidak sehat. Baiklah, akan kubuatkan lagi, tetapi hanya satu helai kain ya, kata Otsuru. Otsuru segera menuju ke tempat ia menenun untuk membuat satu helai kain. Melihat kondisi istrinya yang semakin lemah, Yosaku pun merasa cemas. Ia bermaksud melihat keadaan istrinya di dalam ruangan tempat istrinya menenun. Yosaku akhirnya menuju dan masuk ke ruangan tempat istrinya menenun. Dan ia sangat terkejut melihat seekor bangau sedang mencabuti bulunya untuk ditenun menjadi kain. Nampak badan bangau itu hampir gundul karena kehabisan bulu. Bangau itu akhirnya sadar dirinya sedang diperhatikan oleh Yosaku. Bangau itu pun berubah wujud kembali menjadi Otsuru. Akhirnya kau melihat juga, ujar Otsuru. Sebenarnya aku adalah seekor bangau yang dahulu pernah kau tolong. Untuk membalas budi, aku berubah wujud menjadi manusia dan melakukan hal ini, ujar Otsuru. Karena kau sudah mengetahui semuanya, kini sudah saatnya aku berpisah denganmu, ucap Otsuru sembari melangkah melewati pintu untuk keluar rumah. Maafkan aku, kumohon jangan pergi, teriak Yosaku. Sesampainya di luar rumah, Otsuru akhirnya berubah kembali menjadi seekor bangau. Kemudian ia segera menggepakkan sayapnya, terbang jauh ke angkasa. Tinggallah Yosaku sendiri yang menyesali perbuatannya. Kesimpulan dari cerita ini adalah janganlah kita ingkar dengan apa yang telah kita sepakati. Dan jangan lupa untuk saling tolong-menolong. Oke teman-teman, sampai ketemu di cerita epik selanjutnya.